حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فأما بعد أحبتي في الله وأخواتي في الدين عزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah masih diberikan usia yang kita harapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Dan mudah-mudahan kehadiran kita hari ini salah satu isyarat dari Allah bahwa Allah masih ingin memberkahi umur dan kehidupan kita di dunia ini. Kita pun memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa kembali melanjutkan pembahasan berkenaan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya kalam dan sekuat-kuatnya perkataan, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjaminkan rahmat, yang menjaminkan hidayah dan menjaminkan seluruh kebaikan bagi setiap hamba yang selalu kembali kepada kitab Allah, kepada kalam Allah. Masih dalam tafsir surat At-Takwir, ya Ibu-ibu sekalian, khususnya rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan apa yang difirmankan atau yang dijelaskan ya di dalam tafsir Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-11 sekarang ya. Ke-10 atau ke-11? Ke-11 sekarang. Nah, di ayat yang ke-11 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza as-suhufu nushirat la wa idza as-sama'u kushitat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-11, qauluhu, kata Imam Ibnu Katsir, wa idza as-sama'u kushitat. Qala Mujahid, berkata Imam Al-Mujahid, berkata Imam Al-Mujahid, ai ujtudzibat, ketika langit ini ditarik oleh Allah. Qala Suddi kushifat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani ketika langit-langit dunia ini ditiadakan oleh Allah. Dan kashitu fatadhhab, di mana dia ditarik oleh Allah, dihilangkan dan kemudian pergi. Wa idzal jahimu su'irat, kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan dan ketika neraka jahim uhmiyat, dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan hamba-hambanya atau umatnya. Rasulullah SAW bersabda mengingatkan umatnya, mengingatkan hamba-hamba Allah bahwa mereka yang akan memanaskan neraka, manusia-manusia yang Allah akan jadikan sebagai pemanas atau seringkali disebut dengan kayu bakarnya neraka, itu adalah 3 jenis manusia atau 3 macam manusia yang kesemuanya secara zahir itu adalah orang-orang baik, orang-orang saleh. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwalu man tusa'aru bihim yaumal qiyamah, manusia-manusia yang akan memanaskan neraka dengan tubuh mereka, artinya tubuh mereka dibakar demi lebih memanaskan neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah 3 jenis manusia, 3 macam manusia. Yang pertama adalah qari, yang pertama adalah pembaca Al-Quran.
yakni orang yang sangat luar biasa dengan kitabullah, ya, baik dengan bacaannya, baik dengan suaranya. Yang kedua adalah orang yang berjihad fi sabilillah dengan begitu luar biasanya. Yang ketiga adalah mereka yang mendermakan terus-menerus hartanya. Ketiga-tiganya kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, demi siapa kalian melakukan perbuatan-perbuatan kalian? Maka kesemuanya mengatakan demi engkau, demi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga-tiganya dibantah oleh Allah dengan satu perkataan. Semuanya ditanya satu persatu, semuanya diberikan jawaban yang sama. Kadzabta, engkau berdusta. Semuanya pembohong. Karena masing-masing dari orang-orang baik itu yang secara zahir baik, mereka semua melakukan amal soleh karena siapa? Karena makhluk. Yang qari, mereka memperbaiki bacaan, membaca Al-Quran dengan sangat sempurna, liyuqal qari, agar disebut sebagai seorang qari Al-Quran. Yang mujahid fisabilillah hanya ingin disebut syuja, pemberani. Sedangkan yang mendermakan hartanya semata-mata dia melakukan itu agar yuqal, kata Nabi, jawad, sebagai seorang dermawan. Dan itu akan terjadi pada hari kiamat. Dan ini diantara makna ayat ini, wa idzal jahimu su'irat, ketika neraka itu dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah panas, neraka ini panas karena memang dia api. Di dalamnya Allah simpan api, bahkan panas api ini berapa kali lipat? 70 kali lipat dari api dunia. Bayangkan api dunia yang paling panas, maka neraka 70 kali lipat lebih panas. Tapi kemudian lebih dipanaskan lagi oleh Allah menggunakan apa? Menggunakan manusia. Dan dalam ayat yang lain juga dengan menggunakan bebatuan. Ya, dalam surat apa? Waquduhan nas wal hijarah. Dalam surat apa itu? Surat apa? At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum waquduhan nas wal hijarah. Kata Imam Ibnu Katsir, kita pernah sebutkan ini, yang dimaksud dengan batu di situ adalah hijaratu kibrit. Hijaratu kibrit. Kalau sekarang ini hijaratu kibrit, kata para ulama, yang dimaksud adalah batu sulfur yang suka dijadikan bahan korek, yang kuning itu yang dicari di gunung. Nah, itu yang akan memanaskan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama yusa'iruha ghadabullah wa khataya bani Adam. Adapun Al-Imam Qatadah mengatakan sesungguhnya yang memanaskan neraka Allah adalah murka Allah. Ketika Allah marah, maka Allah panaskan neraka. Wa khataya bani Adam, dan dosa-dosa anak Adam. Wa qauluhu, dan kemudian Allah mengatakan, wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga uzlifat. Qala ad-Dhahhak wa Abu Malik wa Qatadah wa Rabi' ibnu Khuthaim. Ini semua seorang atau mereka adalah para tabi'in. Semuanya mengatakan, ketika Allah mengatakan wa idzal jannatu uzlifat, ketika surga didekatkan, qurribat ila ahliha, didekatkan kepada penghuninya, didekatkan kepada penghuninya, kepada orang-orang yang akan menempatinya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa surga pada hari kiamat itu akan sangat didekatkan oleh Allah kepada ahlul jannah sehingga mereka cepat sampai. Mereka cepat sampai ke surga. Mereka mudah untuk sampai kepadanya. Bahkan mereka diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa sampai bahkan ke rumah-rumah mereka di dalam surga. Mereka tahu rumah mereka yang mana.
itu sampai langsung ke rumah mereka. Anda mau tanya dulu jamaah, rumah kita di surga itu seperti apa bentuknya? Jangan membayangkan rumah di dunia seperti istana. Istana yang seperti apa? Tidak terbayangkan. Sifatnya seperti apa? Apakah sifatnya diceritakan atau tidak? Temboknya terbuat dari apa? Dari permata. Sebagian ada yang terbuat dari emas. Kemudian perekatnya terbuat dari misik. Ada lagi rumah yang bentuknya bulat karena terbuat dari mutiara, mujawwaf, mutiara yang kosong tengahnya. Dan kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa surga itu, rumah di surga itu, ketika seseorang memiliki keluarga, istri lebih dari atau kurang lebih 70 jumlahnya, maka satu istri dengan istri yang lain tidak bisa saling memandang. Paham maksudnya? Saking apa? Saking luasnya. Jadi satu istri dengan istri yang lain, mereka tidak akan bisa melihat satu sama lain. Saking besarnya rumah itu. Dan semua itu Allah persiapkan untuk siapa? Ahlul jannah, dan Allah mendekatkannya untuk mereka nanti pada hari kiamat. Maka ketika semua ini terjadi, ketika Allah hilangkan langit, Allah panaskan neraka, Allah dekatkan surga, maka kata Allah dalam ayat berikutnya apa? Alimat nafsun ma ahdarat. Maka setiap jiwa, kalau itu sudah terjadi, mereka sadar, tahu akan apa yang mereka telah kerjakan dan mereka lakukan di dalam kehidupan dunia. Yang kafir sadar dengan kekufurannya, yang beriman dan yang bertakwa sadar dengan ketakwaannya kepada Allah. Idza waqa'at hadhil umur, kata Imam Ibnu Katsir, kalau perkara-perkara ini terjadi, hina idzin, pada saat itu, ta'lamu kullu nafsin ma amilat wa uhdira dzalika laha. Maka setiap jiwa akan tahu hakikat yang dia kerjakan. Kalau baik dia akan dibalas sama Allah, kalau buruk dia pasti diazab, juga dibalas sesuai dengan amalannya. Dan dia akan menyadari betapa berharganya apa yang dia lakukan. Kalau dia soleh, maka baik. Tapi yang buruk, dia akan sadar apa yang telah dia hadirkan, dia bawa bersama dirinya menghadap Allah, itu bisa membinasakannya. Dalam ayat lain Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara." Setiap jiwa akan menjumpai pada hari itu, hari kiamat, setiap apa yang dia lakukan dari kebaikan, muhdara, ada di sisinya, ada bersama dirinya, hadir di hadapan Allah. Karena amal-amal ini akan mendampingi seseorang sampai dia berjumpa dengan siapa? Dengan Allah. Betul tidak, jemaah? Jemaah? Iya. Ketika dihisab, amalan ini akan berupa apa? Amalan yang kita lakukan ini berupa apa nanti? Di hadapan Allah. Berupa apa? Kitab, catatan, betul? Betul? Kemudian juga dia akan bersaksi tidak di hadapan Allah? Akan bersaksi. Dia akan hadir kalau diminta hadir oleh Allah, sholatnya. Ya, nanti di dalam rangkaian hari kiamat, amalan kita itu berubah wujud. Bahkan bisa menyerupai manusia, betul nggak? Betul, yakin? Yakin nggak ini? Yakin, apa dalilnya?
Kalau yakin kan berarti punya dalil. Nah, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lain, ini diawali mulai dari alam barzakh, kata para ulama. Di alam barzakh, orang-orang yang soleh akan didatangi laki-laki di dalam kuburnya, selain malaikat. Kalau malaikat sudah jelas, 2 malaikat yang akan bertanya. Tapi setelah itu dia didatangi seorang laki-laki. Bayangkan di dalam kubur, di liang lahat, tiba-tiba ada yang datang. Tapi dalam hadis disebutkan, ja'ahu rajulun hasanul wajhi. Akan didatangi orang yang soleh ini oleh seorang laki-laki yang indah sekali wajahnya. Baik sekali pakaiannya, dan si mayit akan mengatakan, man anta, siapa engkau? Maka laki-laki ini akan mengatakan apa? Ana amalukas soleh. Saya adalah amal solehmu. Ya, dan ini akan terjadi. Terlebih ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam surat Al-Imran ini Allah juga mengatakan wa ma'amilat min su'. Dan di hari itu setiap jiwa ketika dia melakukan amalan yang buruk, maksudnya dia hadir dengan membawa dosa, maksiat dan seterusnya, tawaddu, maka jiwa ini akan berharap, dia akan menginginkan, lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah. Dia berharap bahwa antara dirinya, antara hamba itu, antara satu jiwa itu dengan amal buruknya ada amad, ada jarak yang sangat jauh. Maksudnya jangan berdampingan, jangan menemani dirinya. Karena dia tahu pada hari itu dia pasti dihukum oleh Allah. Itu yang muncul, perasaan itu yang muncul. Ketika seseorang datang membawa dosa, maka yang muncul dalam hatinya pasti dia binasa. Itu dulu. Ini beda kasusnya kalau kemudian Allah mengampuni. Tapi setiap hamba yang tidak tahu kehendak Allah, dan setiap dari kita tidak akan pernah tahu kehendak Allah, maka dia pasti ketakutan dengan dosa yang dia lakukan. Anda mau tanya dulu, kita ini takut nggak sih sebetulnya ketika melakukan dosa? Maka jangan dijawab, jawab masing-masing saja dalam hatinya. Kalau kita takut, pertanyaannya adalah kenapa kemudian kita istiqomah di atas dosa? Kenapa kalau kita takut? Nah, ketika kita istiqomah di atas dosa, itu bukti bahwa kita tidak takut dengan amal buruk yang kita kerjakan. Kalau berulang-ulang dilakukan, itu bukan berarti seseorang tidak takut selama dia tobat. Tapi banyak di antara kita berulang-ulang, tapi tidak berulang-ulang untuk mentaubatinya. Hati-hati. Karena banyak di antara hamba-hamba Allah yang melalaikan, melupakan perkara yang satu ini. Begitu juga dalam ayat yang lainnya, kata Imam Ibnu Katsir. Dalam surat Al-Qiyamah. Ayat keberapa? Ayat yang ke-13. Insyaallah ini sudah sering didengar oleh kebanyakan dari kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yunabba'ul insan yauma idzin, akan dikabarkan kepada manusia yauma idzin, pada hari itu, yakni pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Yunabba'ul insan bima, dengan apa yang qaddama, yang dia lakukan, telah dia lakukan, wa ma akhar, yang dulu dia lakukan dan apa yang terakhir dia lakukan. Bima qaddama wa akhar. Semuanya dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya kemudian sederhana. Kenapa Allah mengabarkan? Apa fungsinya Allah mengabarkan kepada seorang hamba? Karena Allah Maha tahu. Betul? Kalaulah Allah tidak mengabarkan sekalipun kan nggak ada masalah. Betul? Kenapa kemudian diinfokan kepada hamba ini? Apa alasannya?
Gimana gimana? Itu kalau di dunia. Ini kan sudah di akhirat. Jadi ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabarkan kemudian seluruh apa yang dilakukan. Diinfokan sama Allah, kamu dulu begini, kamu hari ini, hari itu, bulan ini, bulan itu. Kenapa? Hah? Yang pertama kata para ulama, iqamatul hujjah. Menegakkan hujjah. Jadi Allah itu sebelum mengadab, Allah menegakkan hujjah. Maksudnya ini loh alasan Allah mengadab dirimu. Kalau Allah mengadab, Allah berkehendak untuk mengadab. Ini dijelaskan oleh para ulama, iqamatul hujjah. Agar si hamba ketika diadab, dia tahu atas dasar apa dia diadab. Oh pantas saya masuk neraka karena dulu saya tukang gibah, saya tukang namimah, saya tukang ini, tukang itu, tukang terus semuanya. Dosanya disebutkan sama. Yang kedua, alasannya adalah linafyi dzulmi, untuk menghilangkan kezaliman. Untuk menghilangkan apa? Kezaliman. Karena dengan menyebutkan apa yang dilakukan, Allah hanya akan mengadab seperti apa yang disampaikan. Atau yang diadab sama Allah, nggak akan keluar dari itu. Maka ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, alasannya adalah agar hamba itu bersyukur. Ketika apa? Ketika Allah kemudian mengampuninya. Ya, ketika seperti dalam hadis ya, dalam hadis Bitokoh namanya, hadis Bitokoh, insyaallah ibu mungkin pernah dengar. Hadis Bitokoh itu adalah hadis tentang seseorang yang catatan dosanya ada berapa? 99. Tidak 99,99 bukan, tapi 99. Bukan persen ini, tapi catatan bukunya itu ada 99. Wa kullu sahifatin, kata Nabi, dan setiap catatan ini panjangnya maddal basar, sepanjang mata memandang. Luas, banyak sekali. Ada berapa? Ada 99. Dan Allah kemudian menyebutkan satu persatu yang ada di catatan-catatan ini. Semua disebutkan semua. Isinya semuanya dosa, bukan kebaikan. Ini catatan bukan catatan kebaikan, tapi catatan dosa. Maka dalam hadis itu diriwayatkan Imam Tirmidzi atau yang lainnya, kata Nabi, hatta dhanna annahu halak, sampai dia berpikir sudah, hamba ini menduga dia pasti binasa. Panjang sekali catatan dosa, dan dia tidak mengingkarinya. Namun ternyata ada cuman satu kebaikan. Dan kemudian dikeluarkan kartu. Dalam hadisnya jelas disebutkan bitokoh. Bitokoh itu kartu. Di atasnya ditulis apa? Ya, kartu itu ada tulisannya. Apa tulisannya? La ilaha illallah. Bisa dibaca berarti? Ibu, bisa dibaca nggak tulisannya? Bisa. Terlihat ada. Yang kemudian ini diperintahkan untuk diletakkan di mana? Jadi kartu ini suruh disimpan. Simpan di mana? Timbangan. Timbangan apa? Amal soleh. Di sisi sebelah mana? Kenapa sisi sebelah kanan? Karena itu kebaikan. Dan kemudian 99 catatan ini di sisi sebelah kiri. Famalat bihinna, maka yang lebih berat adalah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Dan kemudian dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masih punya harapan diampuni? Masih? Tapi kita tidak pernah tahu Allah menghendaki kita untuk diampuni kelak, atau Allah kemudian mengadab kita dulu.
Makanya di dunia yang harus kita lakukan itu cuma satu, apa? Betul, taat. Dan kemudian takut dengan dosa yang kita lakukan. Takut harusnya. Ya, kita takut. Kemudian jamaah rahmatullah Allah. Al-Imam ya Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan ayat yang ke-15. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat berikutnya Allah kembali mengagungkan makhluknya. Ya. Di mana Imam Ibnu Katsir mengatakan rawa Muslim wan Nasa'i, Al-Imam Muslim dan juga Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Amr ibnu Huraits, dari seorang sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu yang bernama Amr ibnu Huraits, di mana Amr ibnu Huraits mengatakan shallaitu khalfa an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam as-subha. Saya salat di belakang Nabi, yakni salat subuh. Fasami'tuhu yaqra, maka aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam ya membaca fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal laili idza as'asa was subhi idza tanaffas. Artinya Nabi di salat subuh membaca surat At-Takwir. Maka Ibnu Katsir kemudian melanjutkan menjelaskan atau penjelasannya an Ali, dari sahabat Ali, ketika Allah mengatakan fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas, maknanya adalah hiyan nujum. Al khunnas itu artinya bintang takhnasu bin nahar, yang dia menghilang atau bersembunyi, lari, kabur. Ya, kalau kita pernah dengar kata khonnas, betul, dalam Al-Quran pernah dengar kata khonnas tidak? Ya, di surat apa itu? Surat terakhir, betul? Ya, An-Nas. Apa bunyi ayatnya? Pasti dari awalnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Sampai di situ dulu. Anda mau tanya, apa artinya ayat ini? Yang di surat An-Nas dulu, apa artinya? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Apa artinya? Dari bisikan-bisikan siapa? Bukan manusia. Bukan. Kata ini kita sudah bahas sebetulnya. Syaitan itu ketika berbisik, misalkan meminta kita untuk bermaksiat, maka setelah bisikan itu dia hembuskan, khannas, dia pasti melarikan diri bersembunyi seperti seorang pengecut. Itu setan. Jadi nggak ada ceritanya setan terus di jendela dadah terus diam di situ, nggak ada. Iya betul. Maksudnya dia diam setelah menakut-nakuti, tidak. Setan itu mau menakuti, mau membisik-bisikkan, dia kabur setelah. Ya, ini yang harus kita ingat baik-baik. Nah, yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah bintang yang lari, hilang, bersembunyi ketika di siang hari. Padahal ada nggak? Ini kan terang nih. Tapi bintang itu ada nggak sebetulnya? Ada. Cuma dia tersembunyi, tidak terlihat. Wa tadhharu bil-lail, dan di malam hari dia muncul. Dan Allah bersumpah dengan bintang-bintang ini. Ini juga diriwayatkan dari para mufassirin seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya. Bisa dibaca di bukunya bahwa khunnas ini artinya adalah an-nujum. Ya, bintang-bintang yang kalau di pagi hari atau di siang hari tidak terlihat, di malam hari dia nampak. Ya. Al-jawaril kunnas, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-jawari
Al-kunnas. Apa artinya al-jawaril kunnas? Ibu-ibu. Yang beredar di dalam, yang beredar, nggak terdengar ibu-ibu. Mungkin pakai mic boleh. Pakai mic-nya aja. Yang beredar dan terbenam. Dia beredar di mana? Bintang itu beredarnya di mana? Di langit atau di falaknya, di garis edarnya? Di garis edarnya, di langit, betul. Cuman dia hanya beredar di mana? Di garis edarnya, dia nggak kemana-mana. Nggak bisa kemudian pindah-pindah. Seenaknya nggak bisa. Dan itu semua kata para ulama semata-mata agar Allah kemudian agar tidak menyebabkan terjadinya tabrakan antara bintang. Mereka tetap pada garis edar. Dan ini semua karena Allah. Bukan karena proses alam, bukan. Tapi Allah yang menetapkan posisinya. Nah, nanti di akhirat semuanya ditabrakkan sama Allah. Satu sama lain. Maka terjadilah kiamat. Meskipun secara ilmiah katanya dibuktikan bahwa memang bintang pada satu masa akan bertabrakan. Kenapa? Secara ilmiah nih. Karena alam semesta ini terjadi awalnya melalui apa? Ledakan, betul? Dan ledakan itu sifatnya gimana? Kebeleduk gitu ya. Mencar. Kemana-mana, betul? Nah, alam semesta ini, galaksi dan seterusnya, dari tahun ke tahun dia semakin melebar, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Makanya ada sebagian benda langit hilang hari ini, saking jauhnya nggak kelihatan. Tapi pada satu titik dia akan berhenti dan balik lagi ke titik ledak semula, karena ada gaya tarik. Nah, ketika itu terjadi, itu namanya kiamat, kata mereka. Berbenturan satu sama lain. Nah, pertanyaannya, kapan berhentinya? Wallahu a'lam. Dan kapan kemudian balik lagi ke tengah? Ketika Allah menentukan kapan hari kiamat. Kapannya kira-kira hari kiamat? Wallahu a'lam. Hari apa ya kira-kira? Hari Jumat. Ya. Hari Jumat. Hari Jumat. Jadi Jumat berkah, Jumat juga kiamat nanti. Ya. Bukan hanya saja Jumat berkah, tapi Jumat juga hari kiamat. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, kita lanjutkan ya untuk mempersingkat waktu. Wal laili idza as'asa, dan demi malam ketika dia as'as. As-as itu apa? Datang dengan kegelapannya, atau ketika dia menjadi gelap atau menggelapkan hari dari yang tadinya terang jadi gelap. Said bin Jubair mengatakan as-as itu artinya ketika dia mulai gelap. Atau Al-Hasan Al-Basri mengatakan as-as itu artinya ketika menutupi manusia dengan kegelapan, Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam untuk apa? Malam itu untuk apa? Siang untuk apa? Malam untuk apa? Malam untuk istirahat. Siang untuk bekerja, cari nafkah. Anda butuh dalil sekarang. Kan bisa saja itu kan cuman kesimpulan pribadi. Siang kerja, malam tidur. Betul nggak? Meskipun jawabannya benar dan ada dalil syariatnya. Dan hadirin hafal sebetulnya dalil. Apa? An-Naba ayat 9. Silahkan disebutkan, Bu.
Jika berkenan. Pakai mic kalau boleh. Biar yang lain bisa mendengar. Tafadhali. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian itu sebagai subat. Subat itu artinya istirahat. Tidur, istirahat. Ya. Naum di dalam Islam itu 2 kali dalam satu hari. Yang satu qailulah. Tidur ketika siangnya ini kapan? Menjelang zuhur. Menjelang zuhur. Sekarang enggak tuh. Qailulah dulu. Atau setelahnya, itu pun dibolehkan. Kata para ulama setelahnya juga disebut qailulah. Dan ingat, qailulah itu kata para ulama, kalaupun tidak tidur, berbaring cukup. Itu sudah disebut qailulah. Baik, itu dulu. Satu lagi kapan tidur itu? Ba'da bukan. Pada subuh nggak boleh tidur. Ba'da isya. Karena sunnahnya atau Nabi Muhammad SAW yakrahu an-naum al-haditha ba'dal isya. Nabi itu tidak suka ngobrol setelah isya. Yang dilakukan Nabi apa? Tidur. Dan Nabi membenci tidur setelah sholat maghrib, sebelum isya. Jadi setelah maghrib nggak boleh tidur. Setelah subuh pun tidak boleh tidur. Kenapa? Karena subuh itu waktu dibukakan pintu rizki oleh Allah, dan itu waktunya seseorang berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus apa lanjutannya, Bu? Naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai libas, sebagai pakaian. Ini kinayah atau kiasan dari Allah, di mana malam Allah jadikan supaya aib-aib, aurat-aurat semua yang ada pada diri manusia itu tertutup di malam hari. Karena mereka semua ada di mana? Di rumah, di dalam kamarnya bahkan. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan siang itu kami jadikan sebagai apa? Waktu untuk mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Ya. Jadi kalau orang kemudian menukarnya, mengubahnya, maka hidupnya pasti tidak baik-baik saja. Malam kerja, siang tidur. Ada yang begini jemaah? Banyak, bukan ada lagi, banyak. Ya, pasti hidupnya tidak baik-baik saja. Ya, menyelisih apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga kita semua. Kemudian, ahibati fillah. Was-subhi idza tanaffas. Dan demi subuh ketika apa? Tanaffas. Apa artinya tanaffas? Adha'a wa aqbal. Ketika dia bersinar dan datang setelah kegelapan malam. Dan yang disebut dengan subuh itu adalah fajrus shadiq. Subuh itu fajrus hatta tatlu asyamsu, sampai matahari betul-betul terbit. Jadi kalau sudah terbit bukan subuh lagi. Apa namanya kalau sudah terbit? Subrang, betul? Apa namanya? Kalau subuhnya sudah hilang, namanya apa setelah itu? Duha. Syuruk itu awwalud duha. Tulis supaya kita tahu. Syuruk itu awal, bidayah, permulaan waktu duha. Jadi sebetulnya syuruk itu duha. Cuman awalnya ada nama khusus namanya syuruk. Padahal yang dimaksud adalah duha. Ketika matahari sudah meninggi, maka itulah waktu duha. Nah, syuruk disebutkan dalam hadis, meskipun hadisnya diperselisihkan kesahihannya, makanya
ada sebagian yang menganggap sholat syuruk itu bukan sunnah, ada yang menganggap itu sunnah. Jadi harus kita tahu juga ini, bahwa sebagian muhaddisin menganggap syuruk bukan sholat syuruk itu bukan sholat sunnah, gak disunahkan karena hadisnya lemah bagi mereka, gitu ya. Tapi kalau yang menganggapnya hasan atau bisa dijadikan hujjah, maka itu sholat yang mendatangkan pahala apa? Kalau sholat syuruk itu haji dan tamah, sempurna. Ya, tapi caranya khusus melakukannya. Apa caranya? Berzikir ba'da sholat subuh, gak kemana-mana dari masjid, duduk sampai matahari meninggi. Pasti pertanyaannya, kalau perempuan gimana Ustaz? Ya, sebelum ditanyakan Anda jawab dulu langsung. Ya, kalau perempuan kata para ulama bisa melakukannya di rumah selama mereka tetap duduk di tempat sholat mereka dan kemudian sampai matahari meninggi. Anda tahu jawaban tanggapan dari ibu-ibu, Anda tahu. Kalau begitu nggak bisa nyiapin sarapan buat anak-anak, suami mau kerja, Anda tahu. Ya, Anda lanjutkan lagi jawabannya. Jangan menganggap bahwa melayani keluarga itu adalah amalan yang lebih rendah daripada sholat syuruk. Bisa jadi itu jauh lebih baik. Kenapa? Anda tanya kenapa? Karena menjadi seorang ibu dan seorang istri yang luar biasa bagi keluarganya itu membukakan pintu surga yang 8 pintu surga. Fadhal masuk dari pintu yang mana saja. Jadi nggak usah sedih ya. Anak nggak bisa syuruk, udah pagi anak-anak sekolah berangkat, anak-anak 5 semuanya diurus sama anak, ini itu segala macam. Tenang, pintu surga menantikan Anda semuanya insyaallah taala. Ya, jadi jangan bersedih hati. Kita lanjutkan, akhwati fillah. Idza was-subhi idza tanaffas, itu dulu ya. Kita sempurnakan dulu apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Kata Sa'id bin Jubair ketika subuh itu mulai muncul, ya. Dan ini yang diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib. Atau juga ada yang mengatakan seperti Ibnu Jarir, wa dhau'un nahari idza aqbala wa tabayyan, was-subhi idza tanaffas, itu artinya adalah ketika cahaya siang, maksudnya cahaya matahari yang menerangi bumi ini. Karena sebagian orang Arab itu menyebutkan pagi juga, pagi itu sebagai nahar. Anda ulangi sekali lagi. Sebagian atau orang Arab itu juga menamai pagi itu sebagai atau termasuk nahar, di mana nahar itu sering diterjemahkan siang. Ya, nahar itu juga termasuk di dalamnya pagi. Itu dulu catat aja, dicatat sebagai tambahan ma'rifah atau pengetahuan insyaallah taala. Sehingga ini muncul, tafsir ini muncul ketika cahaya siang, kalau diterjemahkan secara lafzi itu datang dan kemudian menjadi jelas. Ya, karena matahari itu kalau sudah terbit meninggi, cahayanya jelas atau tidak? Jelas. Kalau fajar sodik itu tidak jelas cahaya. Ya, jelas nggak Pak? Kalau sholat subuh, habis sholat subuh, fajar sodik itu jelas nggak cahaya? Maksudnya terang nggak? Nggak. Dia cuman cahaya putih. Maksudnya cuman langit itu cuman putih. Yang lama kelamaan berubah jadi apa? Kuning. Setelah kuning merah. Setelah merah biru. Apa setelah merah apa? Setelah kuning atau kadang-kadang merah itu kemudian menjadi terang. Ya, menjadi bersinar, mataharinya terlihat. Itu yang dimaksud dengan was-subhi idza tanaffas. Nah, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Untuk apa? Untuk memastikan kejujuran, kebenaran apa yang disampaikan oleh Allah melalui utusan Allah yaitu Jibril alaihissalam ketika Allah menurunkan firman. Jadi Allah itu ingin memverifikasi kejujurannya Jibril dengan bersumpah bahwa Jibril itu utusan kami yang mulia. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya apa yang sampai kepada Muhammad itu datangnya atau dia datang melalui perkataan Rasul kami, utusan kami yang mulia.
Di sini maksudnya adalah Jibril. Karena yang menjadi utusan Allah dengan Nabi Muhammad SAW siapa? Jibril alaihissalam. Dan mayoritas ayat-ayat Allah diturunkan melalui Jibril. Meskipun kadang-kadang Allah menurunkannya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau Allah menurunkannya langsung, inilah momen yang sangat berat bagi Nabi. Jadi justru ketika Allah langsung yang menyampaikannya atau menurunkannya, itu yang paling berat buat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ya, Ibunda Aisyah itu pernah mengatakan Rasul menerima wahyu ketika kepalanya ada di paha Aisyah. Nabi sedang berbaring, Rasul dapat wahyu dari Allah. Itu kepala Nabi berubah menjadi teramat sangat berat sampai menyakiti pahaku. Jadi selama wahyu itu turun, kepala Nabi jadi berat sekali. Tiba-tiba berat. Dan kemudian menekan pahanya siapa? Aisyah. Ada satu faedah di sini ya, kata para ulama. Nabi itu sering sekali menyandarkan kepalanya di paha istri. Sering. Ini kebiasaan Nabi yang ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya? Ini harus diingat ini. Oleh siapa? Oleh siapa? Harus diingat oleh siapa ini kebiasaannya? Oleh suami istri. Ya, kadang-kadang istrinya tidak rela suaminya meletakkan kepala. Ih, naon iki sekolot? Misalkan. Naon hoream misalnya. Dan seterusnya. Dari awak, capek dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Kata Ibnu Katsir, inna hadzal Qur'ana la tabligh rasulin karim. La tablighu rasulin karim. Sesungguhnya Quran ini disampaikan oleh utusan yang mulia. Yakni kata Ibnu Katsir, malakun, malaikat, syarifun, mulia, hasanul khalqi, yang indah rupanya, bahiyil mandhar, ya, mengagumkan penampilannya atau rupanya, wa huwa Jibril, dan dia adalah Jibril. Nah, Jibril ini kalau menyerupai manusia, maka beliau sering kali menyerupai satu sahabat. Jadi Jibril kalau menyerupai manusia, itu beliau sering menyerupai satu sahabat. Meskipun kadang-kadang menyerupai manusia yang nggak dikenal siapapun, tapi seringnya satu sahabat. Anda mau tanya, sahabat ini siapa? Sahabat yang terkenal ketampanannya, jadi ganteng sekali sahabatnya. La ilaha illallah. Siapa? Menyerupai siapa? Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Tulis. Seorang sahabat yang namanya Dihyah pakai tak terakhirnya. Dihyatu Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Dihyah Al-Kalbi. Ya, Dihyah. Nah, di mana rupanya sangat indah. Nah, meskipun dalam rupa aslinya, maka Jibril pun terlihat sangat indah. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan innahu laqaulu rasulin karim. Jadi karim, mulia. Mulia dari sifatnya, mulia juga dari ciri-ciri fisik atau rupanya. Kemudian ahibati fillah wa ikhwani fiddin, dzi quwwatin. Jibril itu dzi quwwah. Ya. Jibril itu dzi quwwah. Jibril itu adalah malaikat yang memiliki apa? Memiliki apa? Memiliki kekuatan. Kuat. Ya, kuat sekali. Bahkan kekuatan Jibril itu, kata sebagian ulama, itu dibuktikan dengan kemampuannya untuk menembus sekian puluh hijab cahaya yang menghalangi Allah dengan makhluknya.
Memang karena diizinkan, tapi juga karena Jibril lah yang paling kuat untuk bisa melalui itu. Dan Allah itu kan ditutup dari pandangan makhluk dengan apa? Hijab, hijab dengan penutup. Ya, sebagian riwayat menyebutkan hijab ini adalah cahaya, sebagian yang lain menyebutkan api. Hijabnya. Jadi Nabi nggak pernah lihat Allah secara langsung, nggak pernah. Begitu juga dengan seluruh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah baru menampakkan dirinya nanti kelak ketika di dalam surga, di pasar surga, ketika ahlul jannah berkumpul di sana di hari Jumat. Jadi di surga pun masih ada hari, masih ada Senin, Selasa, sama ibu-ibu sama nih, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita libur di hari apa nanti di surga? Libur tiap hari. Liburnya kapan? Tiap hari libur. Gak ada kerja. Ibu-ibu mau masak nanti di akhirat nggak akan masak. Atau nyiapin makanan buat suami dan keluarga, nggak ada. Nggak ada. Tinggal minta sama Allah. Ya Allah pengen makan, cereng. Ya Allah pengen apel, cereng. Ya Allah pengen duren. Pengen duren nggak nanti di akhirat? Ah, ibu-ibu nih. Buah favorit apa di dunia? Mangga. Pengen mangga, kesemek. Terus buah yang kecil-kecil itu apa? Dukuh. Ada yang lebih kecil lagi, kersen. Ya Allah pengen kersenan. Ya. Semuanya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Dziquwah. Allah mengatakan bahwa malaikat Jibril itu dziquwah, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang Allah juga katakan di dalam surat An-Najm ayat 5 dan ayat 6, Allamahush syadidul quwa. Bahwa Nabi itu diajari oleh malaikat yang syadidul quwa, yang sangat kuat. Syadid, dzi mirratin. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan dzi mirrah. Yang dimaksud dengan dzi mirrah adalah yang sempurna fisiknya, yang luar biasa hebat fisiknya, indah dan seterusnya. Syadidul khalqi syadidul batshi wal fi'li. Fisiknya luar biasa dan kemampuannya itu juga luar biasa. Perbuatannya luar biasa. Inda dzil arsy makin. Malaikat ini punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang memiliki arasy. Nah, ayat ini juga jadi dalil bahwa Allah adalah penguasa arasy dan berdiam di atasnya, atau bersemayam, lebih tepatnya istiwa di atas arasy. Ya. Nah, malaikat Jibril itu punya kedudukan yang sangat tinggi melebihi malaikat yang manapun. Kata Ibnu Katsir, lahu makanatun indallah wa manzilatun rafi'ah. Dia punya kedudukan di sisi Allah Azza wa Jal, punya kedudukan yang sangat tinggi. Abu Saleh rahimahullah, seorang tabi'in, mengatakan inda dzil arsy makin, yang dimaksud dengan di sisi Allah pemilik arasy dia punya kedudukan karena Jibril yadkhulu fi sab'ina hijaban min nur bi ghairi idznin. Karena Jibril bisa masuk melewati 70 hijab cahaya yang menghalangi makhluk dengan Allah tanpa harus minta izin. Ya, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muta'in, dia ditaati, sama amin, dan kemudian terpercaya. Siapa yang taat sama Jibril? Siapa yang taat sama Jibril? Seluruh makhluk penduduk langit. Itu nurut semuanya sama Jibril. Makanya waktu Nabi diusir dari Taif, Jibril datang tidak? Datang. Bawa siapa?
Ngajak siapa Jibril? Kan Jibril datangnya nggak sendiri. Kalau Nabi diusir, Jibril nggak datang sendiri, tapi Jibril datang sama siapa? Jibril datang sama siapa? Sama malaikat gunung. Tulis, ada malaikat gunung tuh ada. Jadi ketika naik gunung nggak usah takut sama jin, karena di gunung ada malaikat yang membantu kita kalau kita berlindung sama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malaikat Jibal ini atau malaikat gunung ini tunduk sama Jibril, tunduk sama perintah Jibril, dan mempersilahkan Nabi untuk apa? Untuk memerintahkan malaikat ini untuk melakukan apa yang diinginkan sama Nabi. Ma'i, kata Jibril, malakul jibal, saya bersama saya ada malaikat gunung, silahkan perintahkan dia untuk berbuat apa saja. Ya, dan malaikat gunung ini mengatakan, apakah engkau ridho jika aku himpitkan Taif dengan 2 gunung yang ada yang menghimpitnya? Jadi 2 gunung ini saya gencetin supaya Taif hilang, sudah binasa, nggak ada lagi. Maka Rasulullah SAW tidak, jawabannya tidak. Kita harus ingat ya Ibu ya, bahwa Rasul keluar dari Taif itu dalam keadaan dihina, berlumuran darah kakinya, luka di mana-mana kan dilempari batu, dan dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW itu menangis ketika keluar dari Taif. Tapi Rasul memaafkan apa yang dilakukan oleh penduduk kota Taif. Dan Allah mengijabah doa Nabi, karena Nabi berdoa apa? Aku ingin keluar dari tulang sulbi mereka satu kaum yang menyembah Allah semata. Artinya Rasul ingin semua keturunan orang Taif itu jadi muslim, dan itu terjadi sampai hari ini. Sama amin, atau sebelum itu, afwan, muta'in, dia ditaati fis samawat, di langit. Laisa huwa min afna'il malaikah, dia bukan malaikat biasa. Bal huwa minas sadati wal asyraf, akan tetapi dia petinggi, dia pemimpin para malaikat, mu'tanabihi, dan kemudian dia adalah malaikat yang dimuliakan bahkan oleh malaikat yang lain. In untukhiba li hadhihi risalah al-azimah, yang dipilih sama Allah untuk mengantarkan atau untuk menjadi utusan Allah yang agung. Jadi yang dipilih hanya siapa? Jibril. Amin, dia terpercaya. Tulis di bukunya yang mengatakan bahwa Jibril kemudian salah mengirimkan risalah. Maksudnya salah mengirimkan apa? Ayat Allah atau kerasulan atau kenabian, maka dia telah mendustakan ayat ini. Dia telah mendustakan ayat ini. Karena kata Allah, Jibril itu apa? Amin. Amin itu apa? Tulis di bukunya. Amin itu adalah seseorang yang tidak pernah berkhianat. Itu makna dari kata amin. Alladzi la yakhun atau la yakhunu fi amanatihi, yang tidak pernah berkhianat dalam amanahnya. Itu yang disebut dengan amin. Nah, Nabi Muhammad juga punya sifat ini juga. Betul? Karena julukan beliau di kota Makkah apa? Al-Amin. Al-Amin. Dan Nabi tidak pernah dikenal dengan kebohongan. Nabi tidak pernah bohong, tidak pernah khianat. Itulah sifat kesempurnaan seseorang yang beriman. Nah, Jibril juga sama sifatnya. Dan kata Ibnu Katsir, wa hadza 'azimun jiddan anna Rabb 'azza wa jal, dan ini perkara yang besar sekali, agung sekali. Kenapa? Karena Rabb, maksudnya Allah Azza wa Jal, yuzakki abdahu, sedang mentazkiyah hambanya, wa rasulahu, dan rasulnya, al-malaki, yang merupakan seorang malaikat, Jibril, yang bernama Jibril, kama zakka abdahu wa rasulahul bashari Muhammadan, sebagaimana Allah juga mentazkiyah. Mentazkiyah itu artinya memuji, ya, hambanya dan rasulnya dari kalangan manusia yang namanya Muhammad. Jadi ada 2 hamba Allah yang Allah puji dengan pujian yang sama.
Yang pertama siapa? Jibril, amin. Yang kedua, Nabi Muhammad. Dari kalangan manusia hanya Nabi Muhammad yang disebut dengan amin. Ya, wallahu taala alam bisawab. Dan mungkin yang terakhir dalam perjumpaan ini, insyaallah taala lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Allah mengatakan, sungguh teman kalian, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang gila, bukan majnun. Kenapa? Karena Nabi ketika menyampaikan bahwa dirinya seorang nabi dan rasul Allah, maka orang-orang Quraisy mengatakan Nabi Muhammad majnun, dia telah gila. Kata Allah, enggak, Muhammad enggak majnun. Kenapa? Wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin, karena Muhammad memang sudah melihat atau pernah melihat Jibril di mana? Di ufuk. Ufuk itu mana? Coba siapa yang bisa jawab? Apa itu ufuk? Waduh, ini berat sekali kayaknya pertanyaannya. Pelajaran sekian puluh tahun yang lalu. Apa itu ufuk? Ibu-ibu atau bapak-bapak, ketika apa tadi, ada yang jawab? Ahsan, itu yang paling gampang. Tempat kemunculan dan terbenamnya matahari, itu namanya ufuk. Kalau di laut, garis tuh yang matahari yang selalu ditunggu-tunggu tuh terbenam pelan-pelan, ditonton sampai gelap gitu. Set masuk, itu namanya ufuk. Nah, Nabi melihat Jibril di ufuk. Dalam kondisi apa? Jibril di atas dan sayapnya dibentangkan dua-duanya, dan ufuk, kan ufuk itu kan lega sekali. Itu ketutup sama sayapnya Jibril. Nah, Jibril punya 600 sayap. Ya, situmi'ah janah yang dibentangkan. Jadi nggak usah dibayangkan 600 sayap seperti apa, pokoknya gede. Dan dari setiap sayap itu keluar cahaya-cahaya yang berkilau seperti permata. Indah nggak kira-kira? Menurut kita indah. Nabi pertama kali lihat Jibril dalam kondisi seperti itu, pulang ke rumah menggigil. Ya, kita baru lihat ada yang putih-putih saja di kuburan sudah lari coba. Apalagi ini di ufuk. Ya, ketutupan sama sayap makhluk yang kita nggak pernah lihat. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, maksud Allah, Nabi itu tidak bohong. Nabi betul-betul lihat Jibril dan berjumpa dengan Jibril yang menyampaikan kenabian dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu Ibu sekalian rahmatullah. Mungkin sisa waktunya bisa sedikit tanya jawab, silakan. Fadhil. Silakan Ibu. Silakan Bu. Semoga Allah merahmati Ustaz dan ibunya. Kita semuanya amin insyaallah. Jadi bertanya Ustaz, ketika ada yang bilang itu Ustaz, kalau kita kan itu semuanya sesuatu Ustaz, ada pasta gigi yang mengandung siwak, carcoal ya. Betulkah itu tidak boleh dipakai Ustaz? Wallahu a'lam, mana nggak tahu. Karkol itu kan karbon sebenarnya. Arang. Wallahu a'lam, mana nggak tahu. Yang satu lagi Ustaz, ini mengenai tadi keikhlasan di awal, di tengah, dan di akhir. Ketika kita di awal dan di tengah itu keikhlasan seperti mengucapkan uang itu Ustaz. Iya. Karena memang kelihatannya orangnya tentu gitu, kita ikhlas. Terus yang kedua di tengah-tengah, karena memang dia bayar gitu, jadi kita masih ikhlas. Gitu. Ketika nggak bayar, kita lagi butuh nih, kita diajukan gitu, Ustaz, nggak dari sendiri. Nah, jadi keikhlasan itu jadi diungkit lagi gitu. Apakah hal yang dari awal sampai itu bisa hilang? Iya, bisa hilang. Bisa hilang. Dan Allah mengharamkan kita atau melarang kita untuk menghapus sedekah kita, pahala sedekah kita bil manni wal adza, dengan
mengungkit-ungkit atau menyakiti orang yang mendapatkan kebaikan atau pinjaman atau pemberian dari kita. La tubtilu, kata Allah, jangan batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit atau dengan menyakiti orang yang menerima kebaikan kita. Jadi bisa hilang, betul. Itu bisa hilang. Makanya apa yang harus dilakukan ketika ternyata kebaikan kita tidak dibalas? Sabar dan berharaplah hanya kepada Allah. Karena Allah tidak mungkin meninggalkan kita kesulitan. Jelas Bu ya? Bu? Nah, kalau misalkan pengen kembali lagi nggak cabut, berarti harus tobat atau gimana? Tobat. Revisi perbuatan. Tobat, kemudian kalau yang kita ungkit-ungkit tersakiti, kita minta maaf. Ya? Iya, supaya pahalanya kembali lagi sama. Nah, wallah, silakan. Silakan, masih bisa lah pertanyaan, silakan. Masya Allah, adanya langsung dari Mekah ya. Dari Madinah. Silakan. Ada lagi? Silakan. Silakan Ibu. Sambil nunggu azan ini selesai. Masih ada yang mau bertanya? Sepertinya ya. Di atas kayaknya ada yang nanya, satu orang. Silakan. Malaikat Jibril itu sebetulnya ada berapa? Cuma ada satu. Malaikat Israfil juga cuma ada satu. Malaikat maut juga cuma ada satu. Mikail juga cuma satu. Dan beberapa malaikat yang lainnya yang punya tugas-tugas khusus dan disebutkan oleh Allah dan Rasulnya cuma satu. Jadi sosok-sosok itu cuma satu orang. Mikail, Jibril, Israfil, cuma satu. Dan sebagian orang menganggap bahwa malaikat maut itu banyak. Enggak, satu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa malaikat maut itu besar sekali. Bahkan bumi itu di pahanya. Jadi dia mencabut nyawa itu atas perintah Allah sangat mudah. Dan dia berikan kemampuan itu untuk bisa cabut nyawa dalam waktu yang bersamaan. Mau jutaan manusia sekalipun dia bisa. Tapi pelakunya cuma satu. Jelas Pak? Nah, barakallahu. Baik, Ibu-ibu sekalian dan Bapak yang ada di atas, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, sampai di sini perjumpaan kita di hari ini insyaallah. Mohon maaf atas keterlambatan tadi. Semoga Allah membalasnya dengan pahala insyaallah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dalam keadaan yang lebih baik lagi insyaallah ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.